Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara yang bernama Denjali, dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang membawa para buronan napi kelas tinggi. Sementara para pasukan khusus kini terlihat menaiki sebuah kapal untuk mencegat kereta tersebut sebelum memasuki penjara. Yang faktanya kali ini mereka sedang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang tawanan di dalam kereta tersebut. Setelah menghabisi para penjaga, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan targetnya bernama Dodge. Dan setelah menyelamatkannya, di situ dia sempat menghabisi beberapa penjaga hingga akhirnya melajukan kereta tersebut dengan cepat. Dan di situ juga dia menabrakkan kereta tersebut sehingga membuat seorang jenderal harus tewas di tempat itu juga. She spook. Excuse me? Singkat cerita, ketika mereka akan pulang, di situ dia pun menceritakan tentang semua yang terjadi kepadanya. Yang mana dulunya dia ini merupakan seorang petugas medis dan dia juga pernah membunuh beberapa orang. Namun dirinya gagal membunuh ketika dia mendapatkan misi untuk membunuh seorang tokoh politik di Belanda. Dan dia bisa disebut sebagai pembunuh bayaran yang berkedok menjadi seorang petugas medis. Sharpen it when you're done. Heard you killed more people than the plague. We started out with 5. Built up. Gave a whole school of your blade. We're off this half-assed political assassin. Genius, as you describe it. Kemudian saat dia menghampiri Barney, dia pun mengira bahwa setelah ini mereka akan pulang ke rumah dan bersenang-senang. Namun tidak, karena mereka ternyata memiliki misi lain, yaitu menghentikan seorang pemasok senjata ilegal yang bernama Victor. Dan kabarnya sekarang ini si Victor akan melakukan sebuah transaksi di suatu tempat, sehingga bisa disimpulkan bahwa kehadiran Sirot saat ini yaitu untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah si Victor, yang secara kebetulan memang saat ini mereka sedang kekurangan personil sehingga dia harus membawa Dos agar mau membantu menyelesaikan misi tersebut. That's my shit. Thank you. So I just wanna... Okay, that was great, Doc. Seriously. Better place to be. Scene beralih di Somalia, yang mana beberapa tim pasukan khusus yakni Kaisar dan yang lainnya terlihat sedang menunggu kehadiran si Barney. Good work. Just cause you can fly a plane, so now you got that problem too? Setelah mereka tiba di lokasi yang dimaksud, di situ mereka langsung menghabisi penjaga yang ada di sana. Get in. Target is right on time. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang membawa seorang pria bernama Sun Beng, yang faktanya dia ini merupakan musuh lama mereka yang dikabarkan bahwa dia ini telah mati. Terjadilah pertarungan yang cukup sengit di mana mereka terus melancarkan tembakan untuk menggagalkan transaksinya. Namun sayang di sana mereka harus gagal karena tidak dapat membunuh Sun Beng dan beberapa anak buahnya. Dan karena musuh terus berdatangan, akhirnya mereka pun sedikit kewalahan sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Dan akibat serangan tersebut akhirnya mereka mendapat luka yang cukup parah, termasuk si Kaisar yang kini harus dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan.
Maybe this will bring you luck. Saat dia akan pulang, tak lama datanglah si Arnold yang menjenguknya dan dia bersedia untuk membantu mereka dalam membunuh Stonebank. If you need any help with Stonebanks, Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang menggantikan peran si agent yang bernama Max Drummer. Kedatangan dia ke sana yaitu meminta kepada Barney dan semua anak buahnya untuk segera menangkap Victor. Yang ternyata nama Victor ini merupakan nama palsu dari si Stonebank yang kita lihat di beberapa menit ke belakang, di mana dia ini dikabarkan telah menjual persenjataan ilegal kepada para pemberontak di Afrika dan Timur Tengah. Dealer made billions selling to every psycho. This happened on my watch. Your men are shot to shit. Beberapa hari kemudian setelah Kaisar dirawat, akhirnya Barney memutuskan untuk membubarkan anggotanya karena dia takut akan terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Now, if that's the way I'm supposed to go, it's over. We're done. Pull the plug and that's it? Just did. Yeah? Enjoy for the whole ride. Kemudian dia pun pergi ke Las Vegas untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Bonaparte. Maksud dan tujuan dia menghampirinya yaitu dia meminta kepadanya untuk merekrut seorang pemuda yang cukup tangguh, yang mana tujuan kedepannya dia akan ditugaskan untuk membantu Barney dalam membunuh Stonebank. Retired the old ones. Welcome to the 20 fast, no time. I gotta do it fast. I can't guarantee the best. Kemudian dia memperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Thorns. Dia sendiri merupakan seorang pemuda sekaligus pendaki gunung yang siap mati untuk pekerjaannya. Another one with a death wish. You two got along. Next candidate is an expert at field craft and close quarters. Selain itu, dia juga memperkenalkan Barney kepada seorang wanita yang bernama Luna, di mana dia kini bekerja menjadi seorang pengaman bar di tempat tersebut. Tak lupa dia juga ternyata memiliki ilmu bela diri yang mana itu ditunjukkan tatkala dia berkelahi dengan seorang pria. High cholesterol, plaque, all that stuff. That's the ones I don't talk to. Make some kind of good impression. Just came across my desk. I don't like throwing in wild cards. Setelah itu dia membawa Barney ke sebuah tempat camp militer di California dan merekrut seorang pria bernama Marito. Si Marito sendiri dikenal sebagai ahli dalam menembak dengan tepat dan akurat. Dan yang terakhir dia merekrut seorang pria yang bernama John. Can be programmed to detonate over behind the tunnel. Special operator, but there is not the guy I thought he was. No. Die for the money? We're short on time. Maybe all right. That's about it. What's your problem? I know they're tired. You're going after Stonebanks. We might want to talk about financials now. Norm. Singkat cerita, saat dia akan pulang, di situ sudah ada Max dan memberitahukan keberadaan Stonebank. Dia mengatakan bahwa Stone kini sedang berada di suatu tempat untuk bertransaksi dengan para mafia Albania. Untuk tugasnya, dia harus menangkapnya hidup-hidup karena dia ingin membawanya ke pengadilan atas semua kejahatannya. Agency's got a local. They want him alive. Are you kidding me? Beberapa hari kemudian saat dia akan berangkat dengan pasukan barunya, tak lama datanglah tim lamanya datang ke sana. Namun Barney tetap dengan keputusannya dan tidak mau melibatkan mereka apalagi mempertaruhkan nyawa mereka. Grandpa's about to crush your windpipe. You're young and you're dumb. How about answering why we're doing this job? I know you don't give a damn about us. 30 seconds to drop. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, di situ mereka langsung melakukan pengintaian untuk mengetahui kekuatan musuh. We're on. I promise this won't happen. Setelah itu mereka langsung melakukan rapat dalam upaya perencanaan penangkapan Stonebank di tempat pertemuan. You got a better plan? Much better. It's child's play. Just like that. If you stick around long enough, you're gonna...
Dan saat mereka tiba di lokasi, di situ mereka langsung meretas gedung keamanan. Sedangkan tim yang lain mereka berbagi tugas di mana ada sebagian yang melewati jalan bawah tanah dan sebagian lagi ada yang turun di atas gedung. Di sisi lain, orang yang akan bertransaksi dengan Stun pun terlihat sudah tiba di sana. Sedangkan di tempat lain, pasukan yang dibawa Barney kini mulai melumpuhkan beberapa penjaga satu persatu. Di tempat transaksi sendiri, Stun memperlihatkan sebuah senjata dan beberapa bom nuklir kepada Goran. Namun tak lama lampu di sana pun mati sehingga akhirnya pasukan Barney pun langsung melancarkan serangan kepada mereka semua. Dan di dalam pertarungan tersebut akhirnya si Luna mampu menghabisinya hingga tak berdaya. Sedikit informasi bahwa si Stun ini dulunya merupakan sahabat si Barney dan pernah bergabung dengan pasukannya. Namun karena egonya tinggi, dia justru berkhianat dan berubah haluan. Dan di situ juga dia mendapatkan sebuah GPS yang dipasangkan di jam tangannya, sehingga tiba-tiba when suddenly a competitor, even I thought I was dead. It's hard to beat an enemy when he's living in. Dan akhirnya semua pasukan Barney ditangkap oleh anak buah Stun, sedangkan Barney sendiri dia harus terlempar ke sungai akibat tembakan tersebut. Setelah itu dia mengirimkan sebuah video terkait keadaan pasukannya. Tak lupa Stun juga mengatakan bahwa Barney hanya perlu 48 jam untuk menyelamatkan anak buahnya sebelum mereka tewas. 48 hours on the gun for good. You want him? Wow, looking a little strung out there, kids. Hey, I presume that's who you're working for. Want to get their hands dirty? They'd eat their own children. So you're getting your team? No, I burned that bridge. Tak lama dia dihampiri oleh seorang pria bernama Galgo yang memintanya untuk ikut bergabung dalam pembunuhan Stun Bang. I want to be your friend. Help me with the crate. Oh, yo there. Ambush this guy, couldn't sniff, and under fire. I am a mechanic. I am whatever you need me to be, sir. Name was Torres. Holy shit, you wouldn't. Dan saat dia akan berangkat, Barney pun sedikit terkejut ketika melihat tim lamanya kini sudah siap untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, Mac kembali menghubungi Barney untuk memberitahukan tentang keberadaan Stun. Go get the hell out. You walk into a room, people jump on it. SA ran a signals and frequency check on your team's phone. Stonebank's got all the brass in his pocket. Barney. Broke the phone. I got another one. Sementara itu, Max, Trent, dan Jet Li akhirnya memutuskan untuk menyusul ke sana membantu Barney. Team, this one's off the books. You don't even have to go to the gym. You are just... You can talk him to death. Roger that. Strapped to your wrist? No, I don't know. I want to know who I'm working with. Everybody died. Singkat cerita, kini mereka semua telah sampai di sebuah gedung tua, sehingga tanpa membuang waktu dia langsung pergi ke sana dan menyelamatkan anak buahnya yang disandra. Namun tak diduga karena ternyata Stun sudah memasangkan sebuah bom di gedung tersebut, sehingga akhirnya mereka hanya perlu 1 menit untuk bisa selamat dari ledakannya. Tak lama setelah itu, beberapa helikopter dikerahkan untuk menghabisi mereka semua di tempat itu juga. Sedangkan di tempat lain, pasukan Pictoro terus masuk di beberapa tempat sehingga terjadilah aksi peperangan di tempat itu juga. Well, you're here.
Setelah 2 pesawat berhasil ditumbangkan, Stone kembali memperbanyak pasukannya untuk membunuh semua anak buah Barney. Drop this thing! This is the happiest moment of my life! Guys, move it. Saat semua tim sudah di atap gedung, Barney justru terkena tembakan dari Stone, sehingga di tempat itulah terjadi final battle antara Stone dan juga Barney. Yes. Marty, we gotta go! Oh, we don't need these, do we? Blow me up! You gonna fire us again, Barney? Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, mereka pun kini merayakan keberhasilannya di sebuah bar. Dan di sana juga ada Kaisar yang ternyata sudah sembuh dari lukanya. That's crazy. As you are. Oh, no. So you're working for Trench now? Chill us. We came in this thing together. Smiley! Get over here.